Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Salawat serta salam pula tak lupa kita curahkan kepada junjungan baginda alam Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah teman-teman semua, kita masih diberikan sehat walafiat sehingga teman-teman semua bisa mendengarkan ceramah yang akan saya sampaikan tentang bersyukur. Apa sih itu syukur? Syukur itu upaya menggunakan semua nikmat yang Allah titipkan sesuai dengan apa yang Allah inginkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur adalah kunci kebahagiaan dan keberhasilan dalam hidup kita. Dalam setiap langkah kehidupan, kita dihadapkan dengan ujian dan cobaan. Namun, melalui bersyukur, kita dapat melihat sisi positif dari setiap situasi. Perlu kita ingat bahwa setiap napas yang kita hirup adalah anugerah, setiap langkah yang kita ambil adalah rahmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi wa idzadzanna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, yang artinya ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Nah teman-teman, ayat ini mengajarkan kita betapa pentingnya mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur itu tidak hanya tentang meraih kesuksesan besar, tetapi juga menghargai setiap momen kecil dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam kesulitan terdapat hikmah yang mungkin belum kita pahami. Dari sekian banyak cara bersyukur, saya akan menyampaikan 3 diantaranya. Yang pertama itu asyukru biqalbi. Apa sih bersyukur dengan hati? Bagaimana caranya bersyukur dengan hati? Yakini, pahami bahwa apa yang kita dapatkan saat ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menjalankan ikhtiarnya saja, tapi yang mengizinkan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memahami yang datang itu semua dari Allah, kita tidak akan mudah gelisah dan kecewa karena kita paham bahwa semua yang datang di hidup ini itu pasti yang terbaik. Tugas kita adalah yakin dari hati ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengajarkan bahwa di hati ini tidak ada sandaran yang terbaik selain Allah. Kita mendapatkan nikmat, kita kembalikan kepada Allah. Ini adalah keutamaan dari Allah, karunia dari Allah. Kita hanya wasilahnya saja. Yang kedua ada asyukru bilisan, bersyukur dengan lisan. Bagaimana caranya? Perbanyak kalimat thayyibah, alhamdulillah. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, katakan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi taqimus sholihah. Bahkan ketika kita mendapatkan kesedihan, kita katakan alhamdulillah, alhamdulillahi ala kulli hal. Karena kita percaya boleh jadi terjadi sesuatu yang tidak baik, akan ada sesuatu yang baik yang akan Allah berikan kepada kita. Makanya bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja. Bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang tidak baik yang kita dapatkan gitu. Makanya jangan pernah berhenti mengucap kalimat alhamdulillah. Yang ketiga ada asyukru bil amal. Apa itu bersyukur dengan amal perbuatan? Kita gunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk semua hal yang disukai oleh Allah. Hari ini kita masih diberikan usia, gunakan untuk taat kepada Allah. Mau sampai kapan kita jauh dari Allah? Hari ini teman-teman mendengarkan ceramah saya, ini adalah salah satu bentuk bersyukur. Sampai kapan sih kita bersyukur? Sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nunggu bahagia lalu bersyukur, tapi bersyukurlah agar kamu bahagia. Mari kita tingkatkan kesadaran kita terhadap nikmat-nikmat yang sering kali kita lupakan. Rasa syukur tidak hanya diucapkan dengan lisan, tetapi juga tercermin dalam tindakan kita sehari-hari. Selain itu, bersyukur juga membangun ketenangan batin. Ketika kita fokus pada hal yang sudah kita miliki daripada yang belum, hati kita akan dipenuhi dengan kedamaian. Ingatlah, jika kamu bersyukur, maka kamu akan selalu merasa cukup. Sebagai penutup, marilah kita tingkatkan kesadaran bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bersyukur kita akan membuka pintu rezeki dan kebahagiaan yang tak terduga. Semoga kita semua dapat menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Saya tutup ceramah dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.